wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dan ibu dosen? Semoga ada dalam keadaan sehat dan baik di setiap harinya. Saya Fida Fazriah Karmadi dan rekan saya Safa Zahra Sifa dari kelompok 8. Di sini kami akan menerangkan tentang teori perkembangan anak usia dini. Baik, kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori perkembangan kognitif. Jean Piaget mengatakan, kognitif yaitu cara anak untuk adaptasi dan mendefinisikan objek dan kejadian yang ada di lingkungannya. Piaget melihat jika anak melakukan peran yang baik untuk merencanakan pengetahuan tentang realita, anak tidak hanya menerima informasi, begitu saja. Nah, menurut Vygotsky, kognitif yaitu adalah anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuannya. Dari belajar melalui orang dewasa, guru tidak semata-mata menjadi benda atau objek gitu. Nah, menurut Hatimah dan Agustin, kognitif sering dianggap sebagai kecerdasan dalam proses berpikir. Kemampuan kognitif mengacu pada proses mental yang memungkinkan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan berbagai kejadian atau peristiwa. Dengan demikian, perkembangan kognitif mencerminkan pertumbuhan cara berpikir anak, kemampuan anak untuk mengkoordinasikan berbagai strategi dalam menyelesaikan masalah, dan dijadikan sebagai indikator pertumbuhan kecerdasannya. Nah, lalu Jean Piaget juga mengatakan bahwa belajar seorang anak harus disesuaikan dengan acuan dan tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Tahapan-tahapan perkembangan menurut Jean Piaget adalah yang pertama yaitu pada tahap sensorimotorik di usia 0 sampai 18 bulan. Di sini anak mulai bisa meraba dan bergerak menjadikan pengalaman utama yang mereka peroleh. Anak belajar dari pengalaman mereka, berpikir melalui tindakan, dan mempelajari bagaimana cara kerja anggota tubuh serta fungsi motorik untuk memahami sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada tahap praoperasional, di mana umurnya itu pada umur 18 bulan sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak belajar menggunakan lambang atau simbol yang ada di sekitarnya. Mereka mulai menggunakan lambang dan aktivitas bermain. Kemampuan ini dapat menjadi faktor pendorong kreativitas, pengolahan bahasa, penalaran, perencanaan, dan meniru. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap operasional konkret, di mana umurnya yaitu 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu dapat memperoleh informasi dengan bantuan benda nyata. Nah, mereka itu mengamati dan berpikir untuk menunjukkan perkembangan anak, mengerti perubahan angka, terutama pada benda yang nyata bentuknya, dan mempermudah pendidik dan peserta didik dalam memahami arti yang dimaksud itu. Lalu yang keempat yaitu ada tahap operasional formal, yaitu umur 12 tahun sampai ia dewasa. Nah, di sini anak dapat berpikir secara logis tanpa bantuan benda nyata. Pada tahap ini pun mereka meningkatkan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis, mempertimbangkan dengan cermat, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang teori perkembangan fisik motorik. Nah, motorik itu berasal dari bahasa Inggris yaitu motor ability yang artinya kemampuan bergerak. Motor adalah aktivitas yang sangat penting untuk manusia karena dengan melakukan gerakan manusia dapat mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkannya. Motorik yang juga merupakan suatu terjemahan dari kata motor yang berarti adalah awal terjadinya suatu gerakan yang dilakukan. Nah, menurut Zulkifli di dalam buku Samsudin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh yang di dalamnya terdapat juga unsur untuk membentuk otot, saraf, dan otak. Menurut Samsudin, ada dua hal yang dibedakan dari motorik, yaitu yang pertama itu gerak dan yang kedua itu motorik. Motorik ialah suatu arti kata dari motor, yaitu suatu dasar dan biologi atau mekanika yang mendasari terjadinya suatu gerakan. Gerak movement yaitu kulminasi suatu proses dasar motorik. Perkembangan fisik mengacu pada pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Yang paling berubah adalah dalam bentuk dan ukuran tubuh. Sementara itu, perkembangan motorik adalah perubahan progresif dalam kemampuan dan kontrol gerakan yang terjadi melalui interaksi antara faktor kematangan dan
latihan atau pengalaman sepanjang hidup mereka, yaitu perubahan ini dapat diamati melalui berbagai gerakan yang dilakukan. Nah, Galahweed dan Osmond menyatakan bahwa gerakan manusia sehari-hari dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya gerak motorik kasar, gerak motorik halus, gerak diskrit, gerak seri, gerak berkelanjutan, gerak terbuka, dan gerak tertutup. Yang pertama itu ada gerak stabilisasi. Gerakan ini menempatkan tubuh dalam posisi diam dan menyeimbangkan tubuh terhadap gaya gravitasi. Nah, lalu yang kedua adalah gerakan lokomotor, di mana gerakan ini melipatkan perpindahan posisi tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya itu yaitu kayak berlari, melompat jauh, melompat horizontal, terus melompat vertikal, seperti itu. Lalu ada gerakan manipulatif. Gerakan ini melibatkan pemberian atau penerimaan objek atau benda tertentu. Nah, contohnya itu kayak melempar, menangkap, menendang, menjebak, terus menggulung bola, memukul, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu teori perkembangan bahasa. Menurut Isna, pandangan teori Navitis menyatakan bahwa ada hubungan erat antara fakta biologis dan perkembangan bahasa. Teori ini percaya bahwa kemampuan bahasa itu adalah bawaan sejak lahir dan tidak dipengaruhi oleh kecerdasan atau pengalaman individu. Nah, menurut teori Navitis, evolusi biologis berperan dalam membentuk individu menjadi makhluk linguistik seiring dengan pertumbuhan fisik dan mental anak. Perkembangan bahasa menjadi lebih baik dan meningkat. Nah, para ahli Navitis berpendapat bahwa kemampuan berbahasa adalah sifat alami, yaitu seperti kemampuan ia berjalan, terus merupakan bagian yang perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh kematangan otaknya. Mereka juga beralasan bahwa beberapa bagian neurologis tertentu yaitu adanya dari otak, yaitu manusia berkaitan dengan perkembangan bahasa, sehingga kerusakan pada bagian tersebut dapat menyebabkan hambatan bahasanya. Nah, terus teori behavioristik. Anak-anak lahir dengan potensi belajar dan perilaku yang dapat dibentuk melalui manipulasi lingkungan dan penguatan yang tepat. Kemampuan intelektual, kebahasaan, dan anak itu dapat diperkembangkan gitu kebahasaannya. Teori ini juga menekankan pentingnya pemeliharaan perkembangan intelektual kebahasaan anak melalui pemberian stimulus untuk menguatkan kemampuan berbahasa, sehingga anak akan merespon dengan bahasa yang bisa digunakan. Anak-anak itu dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa, language acquisition device, alat yang merupakan pemberian biologis yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu bahasa dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak khusus untuk merespon bahasa dan tidak punya kaitan dengan kognitif lainnya. Yang pertama itu adalah kecakapan untuk membedakan bunyi dengan bahasa bunyi-bunyi yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada kecakapan mengorganisasi satuan linguistik ke dalam sejumlah kelas yang berkembang kemudian. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan tentang sistem bahasa yang mungkin dan yang tidak mungkin. Dan kecakapan menggunakan sistem bahasa didasarkan pada penilaian perkembangan sistem linguistik. Dengan demikian dapat melahirkan sistem yang dirasakan mungkin di luar data linguistik yang ditemukan. Nah, terus perkembangan bahasa anak itu sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang dewasa gitu di sekitar mereka, yaitu orang-orang di sekeliling anak berperan penting dalam membantu anak-anak belajar bahasa melalui percakapan, mengajukan pertanyaan. Contohnya tuh seperti dari mulai bayi anak sudah mulai diajak ngobrol, diajak bertanya, diajak berbicara, seperti itu. Nah, lalu semakin bahasa yang didengar oleh anak, semakin cepat ia bertambah kosakata bahasanya gitu. Anak-anak pun tidak hanya sekedar meniru apa yang mereka dengar, tetapi mereka juga menggunakan hal-hal yang didengar untuk mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang bahasa. Nah, termasuk makna kata-kata dan kemudian mengembangkannya menjadi kalimat yang bermakna dan seterusnya, seperti itu. Lalu perkembangan bahasa anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu dalam lingkungan sosial. Kemampuan kognitif mereka itu perkembangan kognitif itu anak itu berkaitan erat dengan perkembangan bahasa, karena tahap awal perkembangan bahasa terjadi pada tahap sensor motorik
yaitu ketika anak berusia sekitar 18 tahun. Pada usia ini anak sudah memahami objek-objek tertentu. Meskipun anak belum bisa berbicara, mereka sudah memanipulasi objek-objek tersebut. Pada anak usia dini, bahasa mulai digunakan sebagai alat untuk merancang aktivitas dan memecahkan masalah. Yang keempat, ada teori perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut American Academy of Pediatrics dalam Normalitasari 2015 mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional mengarah kepada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, mampu menjalani hubungan dengan anak dan orang dewasa di sekitarnya, dan secara aktif mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Wolfinger menyatakan bahwa perkembangan sosial emosional memiliki 4 aspek utama. Ada empati, afiliasi, resolusi konflik, dan kebiasaan positif. Empati meliputi kemampuan untuk memahami, menghormati, dan peduli terhadap orang lain. Afiliasi mencakup kemampuan untuk mengembangkan komunikasi dua arah, menjalin hubungan interpersonal, serta bekerja sama. Resolusi konflik melibatkan keterampilan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan, sedangkan kebiasaan positif mencakup tata krama, kesopanan, serta tanggung jawab. Berdasarkan pandangan ini, anak-anak yang mampu mengembangkan perubahan perilaku menjadi emosi positif saat berinteraksi dengan orang lain, baik sebaya maupun orang dewasa, akan menunjukkan empati, kemampuan bekerja sama, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, ada teori perkembangan nilai agama. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam beberapa tahap. Anak usia dini berada tahap pra-operasional, di mana mereka mulai memahami konsep-konsep dasar agama melalui cerita, simbol, dan ritual. Meskipun Luther berpendapat bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk memberikan pendidikan agama. Meskipun saat ini pendidikan agama tidak lagi menjadi fokus utama di sekolah-sekolah pada umumnya, ada dua gagasan Luther yang tetap relevan dan sering dimasukkan dalam kurikulum, yaitu pentingnya pendidikan musik dan olahraga sebagai bagian integral dari pembelajaran. Selain itu, Luther juga percaya bahwa keluarga adalah institusi terpenting dalam pendidikan anak. Ia mendorong para orang tua untuk membimbing anak-anak mereka dalam pembelajaran agama di rumah. Dalam buku Psikolog Agama karya Rahmat, sebagaimana dinyatakan oleh Nasution, agama diartikan sebagai suatu ikatan yang harus dipegang, ditaati oleh setiap manusia. Ikatan ini berasal dari kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, yaitu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perkembangan agama mencerminkan sifat ketuhanan yang melekat pada anak sejak lahir dalam keadaan fitrah. Sifat bawaan ini akan berkembang seiring dengan kematangan organ tubuh lainnya. Namun, bimbingan dari orang tua sangat diperlukan agar fitrah tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Menurut Kohlberg, perkembangan dasar moral anak, yaitu pada umur 10 tahun, berada dalam fase prakonversional yang diwarnai dengan penalaran moral. Anak menentukan keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman dan akibat keburukan tersebut. Sedangkan perilaku baik akan dihubungkan dengan penghindaran dari hukuman, dan perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan sendiri tanpa pertimbangan kebutuhan orang lain. Menurut Piaget, perkembangan moral anak-anak berjalan seiring dengan perkembangan kognitif mereka dan melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu tahap pramoral, usia 0-5 tahun, di mana anak belum memiliki pemahaman tentang aturan dan konsep moralitas. Mereka bermain tanpa memperhatikan aturan secara formal dan belum memiliki gagasan terstruktur tentang benar atau salah. Yang kedua, ada tahap moralitas heteronom, usia 5-10 tahun, di mana anak mulai memandang aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Anak menilai tindakan berdasarkan akibatnya, seperti apakah tindakan tersebut akan membawa hukuman atau hadiah. Yang terakhir, ada tahap moralitas otonom, usianya di atas 10 tahun, di mana anak menyadari bahwa aturan adalah hasil kesepakatan sosial yang diubah melalui sekuensi. Pada tahap ini, anak lebih memahami prinsip keadilan dan kesetaraan, serta mulai menilai tindakan berdasarkan niat di baliknya. Bukan hanya akibatnya, mereka juga mengembangkan empati dan kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, teori perkembangan seni. Aspek seni di pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bidang utama yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Pembelajaran seni di pendidikan anak usia dini difokuskan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan serta kreativitas mereka. Belajar seni merupakan cara untuk memahami lingkungan sosial melalui latihan yang memperkuat daya ingat. Anak-anak menggunakan kemampuan otak untuk merekam, menyimpan, dan mengekspresikan gagasan dalam simbol-simbol yang menjadi alat komunikasi. Perkembangan seni rupa anak beriringan dengan pertumbuhan usia mereka. Dalam periodisasi perkembangan gambar anak, teori Victoria Lowenfeld banyak digunakan. Menurut Lowenfeld, semua anak dilahirkan dengan kreativitas yang alami, didorong oleh rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi. Kreativitas anak dapat diukur melalui beberapa dimensi, lancaran spontanitas ide, fleksibilitas dalam kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial, keaslian ide-ide baru yang kreatif, serta kepekaan daya pengamatan yang tinggi terhadap lingkungan. Lowenfeld dan Braden juga mengklasifikasikan perkembangan seni rupa anak dalam beberapa tahap. Yang pertama itu tahap coreng-mencoreng, yaitu dari umur 2 sampai 4 tahun. Anak mulai mencoret-coret sebagai latihan motorik tangan. Coretan dibagi menjadi 3 kategori: tak beraturan, acak, dan ekspresif, terkendali, yaitu hasil kerjasama antara penglihatan dan motorik. Selanjutnya serta bernama coretan yang diberi nama sesuai imajinasi anak seiring perkembangannya bahasa. Yang kedua ada tahap prabagan, yaitu umur 4-7 tahun. Anak mulai mengembangkan objek manusia atau benda dengan bentuk sederhana seperti garis dan lingkaran. Biasanya, anak menggambar objek secara subjektif, seperti menggambar bagian tubuh tertentu, misalnya tangan dengan ukuran tidak profesional. Yang ketiga, yang terakhir ada tahap bagan, yaitu 7-9 tahun. Anak mulai memperhatikan detail dan konsep tertentu dalam menggambar. Anak cenderung menggambar berdasarkan benda yang mereka lihat, meskipun gambar tetap terlihat datar dan tembus pandang, memperlihatkan seluruh isi ruang dalam satu gambar. Baik, kesimpulannya, secara garis besar perkembangan anak mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu tentang teori kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial, emosional, agama, moral, dan seni. Para ahli seperti Jean Piaget, Vygotsky, dan Colbert memberikan teori yang membantu memahami tahapan perkembangan anak, di mana yaitu dengan berdasarkan usianya. Setiap tahapan tersebut memiliki ciri khas yang mempengaruhi cara anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu pemahaman mendalam tentang perkembangan ini menjadi kunci untuk mendukung pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan tahap pertumbuhannya, anak dapat berkembang secara optimal dalam aspek intelektual, fisik, sosial, emosional, agama, moral, maupun seni. Pendidikan yang tepat akan menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi ia juga memiliki keterampilan sosial serta kecerdasan moral dan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, di sini orang tua, guru, dan lingkungan berperan sangat penting untuk perkembangan anak agar menjadi individu yang berkualitas, mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupannya di masa depan nanti.